Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da Subuh ini, yaitu uraian Al-Quran Surah Yasin ayat 31 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping Ustadz Hasrizal adalah Ibu Nurul Hidayah. Namun terlebih dahulu mari kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal dan Bunda Nurul Hidayah. Assalamualaikum Buya, apa kabar Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, sehat Bu Nurul? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat Ibu ini. Amin, amin. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya Rizal beserta keluarga tercinta, juga kepada seluruh keluarga besar Al-Hasani. Amin ya Allah. Perkenankan kami menyapa Bunda Nurul lagi. Bunda Nurul sudah siap ya Bunda untuk mendampingi Ustadz Rizal pagi ini? Siap, siap. Sangat siap ya Bunda Nurul? Sangat siap. Baiklah Bu ya, untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Buya Rizal dan Ibu Nurul Hidayah. Kepada Buya Rizal dan Ibu kami persilahkan. Syukran Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Qala Nabi aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah jadikan kita beragama Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Bagaimana firman dalam Al-Quran surah Al-Imran bahwa satu-satu agama, sesungguhnya agama yang ada insya Allah adalah Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti hanya ada satu insya Allah Islam. Kita bersyukur 1:5. Penduduk saat ini ada 6 miliar, berapa miliar? Penduduk yang beragama Islam cuma 1, sekian. 1:4 atau 1:5. Bersyukur kita. Saat kita lahir ke muka bumi 5 bayi, 1 beragama Islam, 4 lagi tidak. Dan 1 itu adalah kita. Alhamdulillah. Itu nikmat yang paling besar sekali yang tidak pernah kita minta. Hanya kita mengatakan, alastu birabikum, qalu bala syahid. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita bangun subuh. Kenapa? Perintah Allah pada subuh. Mudah kita melangkahkan kaki kita masjid. Mudah kenapa? Perintah Allah. Mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk jalan Allah. Mudah. Kenapa? Perintah Allah. Itu faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian kita mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah bagi kita untuk tidak minum khamar. Mudah bagi kita untuk tidak berjudi. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Kemudian nikmat sehat badan. Kita sehat badan. Banyak orang yang saat ini terletak di rumah sakit, terletak di rumah karena tidak bisa lagi ngapain, nggak bisa lagi bergerak badannya, matanya nggak melihat lagi, telinga tidak mendengar lagi. Kita insya Allah, alhamdulillah, masih bisa melihat. Pandang kita masih bisa kita tujukan pada ayat-ayat Allah. Telinga kita masih bisa mendengar apapun bunyi Al-Quran. Syukur kita. Allah sehatkan badan kita. Betapa mahalnya ada sebuah penyakit. Bagaimana membawa penyakit sangat mahal biaya. Dan kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur itu
kita diberikan Allah modal memperbanyak bekal. Sebaik-baik modal menghadap Allah apa? Takwa. Kita nggak butuh harta. Allah nggak butuh. Malaikat nggak bisa disogok dengan harta. Malaikat nggak bisa disogok dengan jabatan. Malaikat nggak bisa disogok dengan keturunan. Malaikat nggak bisa diwanti-wanti dengan apapun yang kita punya di dunia ini. Hanya dengan modal takwa. Nah, apa modal takwa itu? Hanya Al-Quran. Dalikal kita bulari wafi hudal lil muttaqin. Al-Quran untuk modal, untuk bagi orang bekal kepada orang-orang bertakwa. Kita bersyukur. Dan pagi ini sangat-sangat bersyukur kita bahwa kita diberikan Allah rasa cinta kepada Al-Quran. Rasa cinta pada Al-Quran ini adalah orang-orang istimewa. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan, tidak semua orang. Saya bilang 1:100.000 belum tentu Pak orang yang diberikan Allah nikmat Quran. Coba ajak bapak-bapak, tetangga bapak, ajak teman-teman bapak mentadabbur Quran. Paling jawabnya Pak, ntar aja, besok, sibuk, macam ya. Nah, itu tandanya sulit mengajak orang ke Quran. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang gampang diajak oleh saudaranya, gampang diajak oleh adiknya, mau diajak oleh pamannya, mau diajak tetangganya, grupnya, bersyukur. Dan inilah satu komunitas pencinta Quran yang betul-betul Allah berikan. Jadi kita bersyukur ya, kita diberikan Allah rasa cinta Quran. Rasa cinta Quran ini kalau kita konversikan ke aset, saya berani mengatakan bahwa nilainya melebihi daripada bumi dan sisinya ini menjadi emas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jumlahnya 105 orang sekarang, andai saja dihilangkan rasa cinta Quran, ada orang yang membeli rasa cinta Quran Bapak sekarang, dia beli dengan harga bumi dan sisi jadi emas, maka Bapak, Ibu tidak akan pernah beruntung dengan itu. Jadi nilai sekarang yang Bapak punya, intangible asset yang Bapak punya sekarang, Ibu punya melebihi dari bumi dan sisinya menjadi emas. Tapi syukur ya. Dan kita pengen kan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita. Beliau mengomong apa yang beliau omongkan, itu yang beliau praktekkan. Beliau dari ngomong dan praktek enggak. Beliau sudah mempraktekkan bagaimana sebagai seorang suami. Bagaimana sebagai seorang suami. Apa kata beliau? Baiti jannati. Bagaimana sebagai seorang saudara muslim. Tidak beriman kamu, kalau kamu tidak mencintai saudaramu, bagaikan kau mencintai diri sendiri. Itu sesama muslim. Bagaimana sebagai seorang pemerintah, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, apabila satu negeri yang kupimpin menderita, timpa musibah, akulah orang pertama yang merasakannya. Apabila banyak karunia, banyak nikmat dari Allah, apa kata beliau? Akulah orang terakhir yang merasakannya. Kalau kita dibalik ya, musibah belakangan, nikmat duluan. Beliau enggak. Beliau pemimpin, kalau ada musibah paling depan. Tapi kalau nikmat paling belakang. Itulah beliau. Itu suatu hasanah. Dan kita berharap nanti di suatu saat kita jumpa dengan beliau. Dan pada saat berjumpa, beliau mengakui kita sebagai umat. Ummati. Kita bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita nggak cukup. Kita minta lagi pada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Tetanggakan kami dengan makhluk terbaik yang pernah ada di kamu. Apa andalan kita? Kok begitu tinggi visi kita? Andalan kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Ada di dada kita sekarang rasa cinta kepada Al-Quran. Itulah Al-Quran. Doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Yasin. Bapak Ibu silakan buka semuanya surat Yasin ayat 3, ayat berapa Yasin? Ayat 31 Bu ya. Ayat 31. 31. Ya, 31 ya. Buka semuanya ya, Bapak Ibu semuanya 31. Baik Bapak Bu Nurul, udah siap Bu Nurul? Ya Pak Ustadz, insya Allah. Berapa lama persiapannya Bu Nurul ini? Saya dikasih tahu Bu Aini itu tanggal 4 Februari Pak Ustadz. Mungkin 4 sekitar Februari, sekarang berapa Februari ya? Ya. Cepat ya. Sekitar, Sekarang baru 24 Februari, 20 hari ya. Apa sedang ya? Mudah-mudahan Bu Nurul lancar ya. amin, amin, amin. Siap ya. Loh, Bu Nurul ini posisi di mana sekarang? Di Semarang Pak Ustadz. Oh, Semarang. Semarangnya Bundi, Bu?
Di Jalan Cokro Aminoto dekat Tugu Muda, Pak Ustadz. Oh, Tugu Muda deh. Kalau Semarang dalam dulu. Orang tahun di Semarang. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah. Seti-seti ngertos, Bu. Seti-seti ngertos. Cuman dulu Ya. belajar di Semarang, tahunya cuma sekawan wolu. Sekawan wolu itu artinya apa, Bu? 48, tahun 48. 48, cuman tahu sekawan wolu. Kalau itu duit wong akeh apa artinya? Oh, itu kan duit wong akeh. Itu artinya apa, Bu? Duit wong akeh itu apa, Bu? Duitnya orang banyak. Oh, duit orang banyak. Sugi, Ustaz, Sugi. Sugi, ya, itu Sugi, ya. Pak Edio itu pernah juga dulu di Semarang. Saya di belakang Polda dulu, Telkom. Di Undip. Undip, ya. Oh, Oke, Bu ya. Nurul. Silakan dimulai, Bu Nurul, surat Yasin ayat ke 31, Pak. Silakan, Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan nikmat waktu luang. Sehingga kita semua dapat hadir dalam Zoom pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin. Selanjutnya akan saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, di mana beliau sangat sabar sekali dalam mengajar di kelas. Semoga Bapak Ustadz dan keluarga besarnya selalu mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, dan kesehatan dari Allah SWT. Amin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Aini, TPP, selaku pendamping Bapak Ustadz, di mana dengan suara lembutnya, kesabaran, keikhlasan selalu membantu saya dan selalu mengingatkan kita semua. Semoga Bu Aini, TPP, dan keluarganya selalu mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, dan kesehatan, dan tetap semangat mendampingi Bapak Ustadz. Begitu juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Husein Said, pembimbing kelas sore. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Juga kepada Ibu Farida, terima kasih sekali yang telah meluangkan waktu dengan kesabaran dan keikhlasan mengajarkan saya, sehingga saya paham. Semoga Ibu Farida dan keluarga selalu mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, dan kesehatan selalu. Untuk sahabatku Arifah, terima kasih yang telah memberikan link Al-Hasani dan mengajak saya untuk bergabung belajar di sini. Insya Allah, semoga kita selalu dalam istiqomah. Dan tak lupa untuk teman-temanku di kelas pagi dan sore, terima kasih sekali atas doa-doanya dan support-nya. Juga Bapak Ibu hadirin di Zoom pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, akan saya bacakan surat Yasin ayat 31. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ustadz dan Bapak Ibu semua apabila dalam penyampaian ada kekurangan, itu karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ayat ini akan saya penggal menjadi 14 penggalan dan akan saya bagi menjadi 2 bagian. Saya mulai akan saya penggal.
bagian pertama, penggalan ke-1 A, kedua lam, ketiga yarau, penggalan ke-4 kam, penggalan ke-5 ahlakna, penggalan ke-6 qoblahum, penggalan ke-7 min, penggalan ke-8 al-quruni. Ini merupakan bagian pertama. Mulai bagian penggalan 9 sampai 14 merupakan bagian kedua. Penggalan ke-9 inna merupakan penggalan ke-10 hum, penggalan ke-11 ilai, penggalan ke-12 him, penggalan ke-13 la, dan penggalan ke-14 yarji'una. Saya penggal. A merupakan huruf bermakna, artinya apakah? Penggalan kedua lam, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga yaro, bentuknya KKSAD, seharusnya yarauna. Nanya hilang karena diawali dengan huruf lam dan diganti dengan alif. Ciri-ciri KKSD-nya diawali dengan ya. Pelakunya hum. Proses akar kata, ciri-ciri KKSAD dibuang yaitu ya di depan. Diakhiri wawu sukun alif dibuang sehingga tinggal satu huruf ro. Menurut penelitian metode Al-Hasani, terdapat dalam buku materi halaman 30, akar kata menjadi ro ayah. Polanya fa'ala biasa. Dalam Mahmud Yunus halaman 136 artinya mereka akan melihat. Penggalan ke-4 kam merupakan huruf bermakna, artinya berapa banyakkah? Dalam Mahmud Yunus halaman 382. Penggalan ke-5 ahlakna, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran na. Na panjang menandakan pelakunya nahnu. Akar katanya halaka, polanya af'ala, kata yang dicari ahlakna. Dalam Mahmud Yunus halaman 485 artinya kami telah membinasakan. Penggalan ke-6 ahlak, astagfirullahaladzim. Penggalan ke-6 qoblahum merupakan kata benda majmu terdiri dari qobla dan hum. Qobla kata benda, akar katanya qobila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, kata yang dicari qobila. Dalam Mahmud Yunus halaman 330 artinya sebelum. Him merupakan kata ganti artinya mereka, sehingga qoblahum artinya sebelum mereka. Penggalan ke-7 min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-8 al-quruni merupakan kata benda jamak. Ciri kata bendanya di depan ada huruf jar dan diawali dengan alif lam. Huruf jar ini mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Akar katanya korona, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun, tunggalnya furunun, jamaknya kurunun. Dalam Mahmud Yunus halaman 339 artinya tiap-tiap masa. Arti dari bagian 1 ini, apakah tidak mereka akan melihat berapa banyakkah yang kami telah membinasakan sebelum mereka dari tiap-tiap masa. Penggalan ke-9, anna, merupakan huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-10 hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-11 ilai, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-12 him, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-13 la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-14 yarji'una,
bentuknya KKSAD, ciri KKSAD-nya diawali huruf ya dan berakhiran wawu sukuna. Pelakunya hum, akar katanya roja'a, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 138 artinya mereka akan kembali. Arti dari bagian 2 ini bahwa mereka kepada mereka tidak akan kembali. Arti keseluruhan surat Yasin ayat 31, apakah tidak mereka akan melihat berapa banyakkah yang kami telah membinasakan sebelum mereka di tiap-tiap masa, bahwa mereka kepada mereka tidak akan kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas Bu Nurul. Ini berapa lama tadi latihannya Bu Nurul? Berapa lama? Sekitar 3 mingguan Pak Ustadz. Oh, 3 mingguan. Sama siapa latihannya? Sama Teh Pepe, Bu Aini, Bu Farida, juga sama Pak Ustadz. Oh. Sama dosen juga. Bu Nurul kapan masuk Al-Sani ini? Sekitar tanggal Juli akhir, sekitar tanggal 26 salah ya. Ini tampil yang berapa ini? Pertama Pak Ustadz. Oh, sama ya. Oke, Bapak, tapi udah mantap ya. Selamat Oke, selamat Bu Nurul ya. Tenang sekali Bu Nurul membawakan ayatnya. Alhamdulillah. Semarang ya Bu ya. Ini ada Bapak kita Pak Emin di Semarang juga. Ini segi Semarang Bapak nih. Aslinya Bundi Bu? Aslinya Jepara. Aslinya Jepara. Oh, saya besan saya di Jepara Bu, tempat apa itu perkampungan yang bikin kain itu, tenun itu. Oh, Troso. Troso ya. Ya. Alhamdulillah. Nanti kapan nanti Jepara yang Bu. Orang tahu di Semarang. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita bahas secara konteks ya, kalau gramatikal sudah selesai oleh Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau. Allah bertanya, sebenarnya Allah nggak tanya, tuh lihat. Proses teman alam yarau, tuh lihat. Apakah tidak yarau mereka melihat? Sebenarnya bukan tidak melihat, cuman matanya buta. Maka nanti ada sumum, bukmum, omjum, paung, layar, jion. Pekak, buta, tuli. Kenapa? Karena tidak pernah melihat kebenaran. Alam yarau, apakah tidak yarau mereka melihat? Apa itu? Kam ahlak. Betapa banyak yang kami binasakan. Kenapa? Karena kelakuan mereka. Yang terkenal siapa itu? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, Firaun, sama kaum Nabi Nuh sama kafir Quraisy. Itu 6 kaum itu terkenal kali cerita. Kaum Nabi Nuh gimana hukuman Allah? Di banjir badang. Banjir mungkin menurut cerita itu kalau ahli sepertiga bumi ini tenggelam ya. Saking murkanya Allah dengan kaum Nabi. Kemudian kaum Firaun ditenggelamkan dia dan pasukannya di lautannya. Itu tanda-tanda. Ada lagi kaum Ad itu diputing beliungkan oleh angin Allah, bikin angin dan terbang sampai 100 meter, Pak. Kepala sampai ke bawah. Adakah sampai sekarang angin puting beliung angin nggak pernah nembak manusia? Itu saking murkanya Allah. Apa kata Allah? Alam yarau. Tidakkah kau melihat, mereka melihat, kam ahlakna, kami telah membinasakan qablahum sebelum mereka, termasuk kita. Nah, kalau kita diperlakukan Allah seperti ini, aduh, betapa dulu zaman Nabi Musa, kalau orang nggak pergi ibadah 1 hari jadi kera. Andai saja umat Muhammad nggak pergi Jumat 1 kali saja jadi kera, yakin saya berapa ekor kera sekarang itu. Sekali aja nggak pergi Jumat jadi kera, banyak. Maka hukum-hukum zaman dahulu Allah nggak lakukan, Allah tunda. Maka kita bersyukur jadi umat Muhammad. Allah berjanji sepanjang umat Muhammad tidak diberikan tenggang waktu sampai nyawa dicabut. Nggak dicabut nyawa, nggak juga sadar, apa boleh buat. Itu sudah takdir bagi kita menempati neraka nanti. Jadi alam yarau kam ahlakna qablahu. Betapa banyak kami telah membinasakan sebelum mereka. Qablahum dan minal qurun setiap waktu. Setiap waktu ada umat Nabi Musa dihukum oleh Allah, umat Nabi Isa, umat semua. Kenapa? Semua umat itu memperolok-olokkan Nabi, nggak percaya dia kepada Nabi. Kalau hukum dengan hukuman tadi, macam-macam. Kemudian annahum dan bahwasanya mereka ilahim kepada mereka, artinya mereka sama mereka nggak jumpa lagi. Bapak-bapak bayangkan, kita berpisah sama keluarga kita, istri kita, sama anak kita.
di dunia, nggak jumpa. Sedih nggak Pak? Betul. Nggak jumpa lagi sama anak, masih Pak di dunia ini gimana Pak? Bapak punya anak, punya istri, nggak jumpa lagi gimana? Sedih ya? Nah, nanti selama-lamanya kita nggak jumpa lagi. Coba bayang Bapak, kita punya anak, punya istri, nggak jumpa lagi. Kenapa? Allah buka. Nah, kita nggak patuh sama Allah. Satu di neraka ini, satu di neraka itu gimana? Sedih Pak. Ya, kalau yang bahagia sebaliknya, kita jumpa lagi sama anak kita, jumpa lagi keluarga, ngumpul kita di surga Allah. Nah, apa modalnya? Salah satunya adalah mencintai Al-Quran. Nah, itu kita bersyukur ya. Jadi ayat ini menyatakan betapa pelajaran bagi kita. Dulu banyak Allah menghukum kaum-kaum. Apa sebabnya kaum dihukum? Karena dia tidak percaya kepada wahyu Allah. Nah, sekarang apa? Tidak percaya pada Al-Quran. Hanya percaya kepada hukum-hukum dunia, kejadian-kejadian dunia, harta-harta dunia. Ya pokoknya dunia ini pokoknya hukum sebab akibat. Itu orang-orang yang di sana, orang-orang yang kafir yang nggak percaya pada Al-Quran. Maka kita percaya kepada Al-Quran. Kita dalam sikap kita dunia bertentangan dengan Al-Quran, ya kita pegang. Kalau sebuah skala risiko ya kita terima. Oh kita baca Quran, benci orang pada kita ya nggak apa-apa. Biarlah orang benci asal manusia Allah benci. Kamu kok dikit-dikit ngomong Quran, dikit-dikit ngomong Quran, makan nggak lo? Ya nggak apa-apa. Ya, nah, orang manusia benci ke kita nggak. Nah itu risiko sebuah dakwah. Jadi Allah katakan alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihi la yarji. Saya sedih Pak kalau nggak jumpa istri nanti, nggak jumpa anak, sedih sekali. Kan di akhirat di dunia aja nggak jumpa anak saya yang sangat saya sayangi. Jadi ini annahum ilaihi la yarji. Mereka nggak akan bertemu lagi, mereka tidak akan kembali lagi. Bapak Ibu pergi nggak kembali lagi, gimana rasanya? Bapak punya anak nggak kembali. Bapak punya orang tua pergi dari rumah nggak kembali. Sedih nggak Pak? Kalau nggak sedih itu namanya kebangetan. Sedih ya. Mudah-mudahan kesedihan kita jadi bahan renungan bagi kita sehingga kesedihan tidak terjadi dua kali. Dan sampai nanti di akhirat kita ya laitani kuntu turaba. Celakanya aku ini kenapa nggak jadi tanah aja? Jangan penyesalan. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersyukur semuanya. Bagi Bapak Ibu yang di offline ini ada beberapa orang, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kita merajut hari tua kita menuju surganya Allah. Apapun yang ada pada kita sekarang, semampu kita kerjakan. Ya pertama nggak bisa, 2 kali. 2 kali mesti nggak bisa, 3 kali. Sebabnya buat. Kita sudah terlambat. Kenapa? Baru sekarang. Kenapa nggak dari dulu kita belajar Quran? Kenapa baru sekarang? Untung punya teman yang ngajak kita. Coba kalau kita nggak diajak teman, tak di mana kita sekarang ya. Lagi, mari kita bersyukur bahwa kita termasuk golongan yang mencintai Al-Quran. Dan itu Allah mengatakan, innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah merubah janjinya. Baik Bapak Ibu, Bu Nurul, semoga Ibu istiqamah ya. Ini adalah perdana Ibu dalam mentadabburi Al-Quran. Jadi semoga ke depan kita selalu bersama Al-Quran. Kemudian nanti kita jumpa lagi di hari akhirat bersama Quran dan kemarin bersama-sama mengisi surganya Allah. Itu bukan hanya PAP, itu janji Allah dan janji saya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang salah karena kami sedang belajar, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kalau yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada Bu Eni, kami persilakan untuk memandu acara berikut. Silakan Bu Eni. Baik, terima kasih Bu ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Yasin ayat 31 yang telah disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.